Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya tentang awal mula segalanya? Tentang dari mana kita berasal sebelum bumi ini diciptakan, sebelum langit terbentang, sebelum malaikat pun ada, bahkan sebelum Arsy dan Lauhul Mahfuz menjadi nyata? Di balik ribuan ayat, jutaan huruf, dan lautan rahasia yang tersembunyi dalam alam semesta ini, ada satu misteri yang menjadi sumber dari segala sumber. Satu cahaya yang dalam bahasa para sufi disebut sebagai Nur Muhammad. Ya, sebuah cahaya primordial yang konon menjadi bahan baku dari semua yang ada. Langit, bumi, bintang, malaikat, jin, manusia, bahkan ruh kita, semuanya berasal dari satu cahaya ini. Tapi, apa sebenarnya Nur Muhammad itu? Apakah ia makhluk? Apakah ia cahaya fisik? Ataukah sebuah hakikat terdalam yang tak bisa disentuh oleh logika biasa? Para sufi seperti Imam Al-Qushayri, Ibnu Arabi, Al-Hallaj, bahkan ulama besar seperti Jalaluddin Rumi, mereka semua berbicara tentang Nur Muhammad ini. Namun dengan bahasa simbol, dengan isyarat, dengan ungkapan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang lapang. Konon, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menciptakan apapun, belum ada waktu, belum ada ruang, belum ada dimensi, saat itulah Allah menciptakan satu-satunya makhluk pertama yang daripadanya segala sesuatu bermula. Itulah Nur Muhammad, cahaya Muhammad, hakikat awal, sumber segala bentuk dan segala wujud. Lalu, bagaimana proses penciptaannya? Apa yang terjadi setelah itu? Dan apakah cahaya itu masih ada, masih hidup, dan masih mengalir dalam diri kita sekarang? Kita akan lanjut ke bagian berikutnya untuk mengupas lebih dalam tentang rahasia Nur Muhammad. Menelusuri jejak cahaya pertama, cahaya yang menjadi sebab, segala sebab. Konon, dalam sebuah hadis yang banyak dikutip oleh para ulama tasawuf, Rasulullah SAW bersabda, awal dari segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah cahayaku. Allah menciptakan cahaya itu dari cahayanya sendiri, sebelum dia menciptakan langit, bumi, arsy, kursi, malaikat, atau apapun juga. Coba bayangkan, sebelum waktu mulai berdetak, sebelum atom pertama berguncang, sebelum ruang mengenal dimensi, hanya ada satu cahaya murni, tak terhitung, tak terjangkau oleh akal manusia, dan itulah yang disebut oleh para sufi sebagai Nur Muhammad. Imam Al-Qushayri dalam kitab Risalah Qushayriyah mengatakan bahwa Nur Muhammad adalah manifestasi awal dari sifat jamal, keindahan, dan jalal, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukan sekadar cahaya, ia adalah prototipe, cetak biru dari seluruh eksistensi. Segala sesuatu diciptakan dari pantulan dan pancaran dari Nur Muhammad. Ibnu Arabi, sang sufi agung dari Andalusia, dalam kitabnya Fusus Al-Hikam, menggambarkan bahwa Nur Muhammad itu adalah hakikat Muhammadiyah, sebuah realitas metafisik yang menyimpan seluruh potensi makhluk, seluruh makna, seluruh rahasia kehidupan, dalam bentuk yang paling halus, paling murni, paling awal. Ketika Allah berkehendak menciptakan semesta, Allah memandang Nur Muhammad itu, dan daripadanya Allah ciptakan arsy, Allah ciptakan kursi, Allah ciptakan Lauhul Mahfuz, Allah ciptakan qalam, Allah ciptakan langit, bumi, lautan, gunung, bintang, matahari, bulan, hingga akhirnya Allah ciptakan manusia, kita, aku, dan kamu. Dan tahukah kamu, menurut para arif billah, setiap makhluk, setiap debu, setiap tetes air, setiap nafas, semuanya memiliki percikan dari Nur Muhammad itu.
Karena dari situlah asal segala asal, para malaikat, para nabi, bahkan ruh kita, semua mengandung partikel spiritual yang berasal dari cahaya itu. Itulah mengapa setiap manusia punya potensi untuk kembali menuju sumber cahayanya. Para sufi berkata, siapa yang benar-benar mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Dan siapa yang mengenal Tuhannya akan mengenal hakikat Muhammad. Dan siapa yang mengenal hakikat Muhammad akan mengenal Nur Muhammad. Karena hakikatnya kita semua adalah pantulan dari nur itu. Itulah sebabnya dalam solawat, dalam zikir, kita selalu mengagungkan Rasulullah SAW. Bukan hanya karena beliau adalah pembawa risalah, tapi karena secara metafisik, beliau adalah sebab keberadaan kita. Laulaka ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena engkau, wahai Muhammad, tidaklah aku ciptakan alam semesta ini. Ucapan itu bukan hanya pujian, tapi sebuah pengakuan tentang hakikat penciptaan. Lalu, pertanyaannya sekarang adalah, jika kita semua berasal dari nur itu, bagaimana cara kita kembali menuju sumber cahaya itu? Apakah cukup dengan ilmu, ataukah butuh perjalanan spiritual? Ataukah harus ada pembersihan hati, pembersihan ruh, agar cahaya itu bisa kembali bersinar dalam diri kita? Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam tentang rahasia Nur Muhammad dalam diri manusia. Bagaimana cahaya itu mengalir dalam darah, bergetar dalam jiwa, dan menuntun kita menuju maqam hakikat. Dan kini, setelah kita memahami bahwa segala makhluk, segala realitas adalah manifestasi dari Nur Muhammad, satu pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana dengan kita, dengan manusia? Apakah nur itu hanya sebuah sejarah metafisik di awal penciptaan? Ataukah ia masih hidup, berdenyut, dan bergetar di dalam diri kita? Saat ini, saat kita mendengarkan cerita ini, para sufi dengan segala kehalusan rasa, dengan kebeningan kalbu, mereka mengatakan bahwa Nur Muhammad adalah ruh universal yang menembus seluruh lapisan makhluk dan memiliki pancaran spesial di dalam diri manusia. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa nafakhtu fihi min ruhi," dan aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Sebuah tiupan yang tidak hanya memberi hidup, tapi juga menyisipkan rahasia asal-usul kita, rahasia cahaya. Dan menurut penjelasan para arif billah, tiupan ruh itu mengandung percikan Nur Muhammad. Itulah sebabnya setiap manusia membawa bekal cahaya di dalam dirinya. Tapi ada satu hal penting, tidak semua manusia mampu merasakan getaran cahaya itu. Mengapa? Karena cahaya itu tersembunyi, terkubur di bawah lapisan nafsu, lapisan ego, lapisan dunia, lapisan gelap yang kita bangun sendiri. Dalam tasawuf, ada sebuah konsep penting yang disebut tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, pengosongan diri dari sifat-sifat rendah, dari amarah, dari hasad, dari ujub, dari ria. Hanya dengan pembersihan inilah cahaya Nur Muhammad yang bersembunyi dalam relung ruhani kita mulai bangkit, mulai menyala, mulai memancar. Bayangkan, setiap zikir yang kita lafazkan, setiap sujud yang kita lakukan, setiap linangan air mata saat bermunajat, semua itu adalah upaya kita untuk membersihkan cermin hati agar pantulan Nur Muhammad terlihat kembali. Para sufi menggambarkan hati manusia seperti sebuah cermin berdebu, dan tugas kita adalah mengelap debu itu dengan zikrullah, dengan taubat, dengan ikhlas.
hingga cahaya aslinya bisa terlihat dengan jernih. Dalam perjalanan menuju hakikat, manusia akan melewati berbagai makom takhalli, melepaskan diri dari sifat-sifat buruk, makom tahalli, menghias diri dengan akhlak mulia, dan yang tertinggi, makom tajalli, ketika nur ilahi mulai menampakkan dirinya dalam hati seorang hamba. Dan dalam makom tajalli inilah, menurut para sufi, cahaya Nur Muhammad akan menyinari batin seorang salik, menjadi petunjuk, menjadi penuntun, menjadi magnet ruhani yang menarik sang hamba menuju hakikat, menuju makrifat, menuju cinta yang maha agung. Dan tahukah kamu, ketika seseorang mencapai makom itu, segala yang dilihatnya, segala yang didengarnya, segala yang dirasakannya akan terasa sebagai manifestasi dari kasih sayang Allah. Sebagai pancaran dari Nur Muhammad, setiap wajah, setiap daun yang gugur, setiap desir angin akan berbicara tentang satu hal, tentang cinta, tentang cahaya, tentang Muhammad. Itulah sebabnya mengapa para sufi begitu mencintai Rasulullah SAW. Bukan hanya karena beliau adalah nabi, tapi karena beliau adalah hakikat, beliau adalah sebab, dan beliau adalah cahaya. Jadi, saat kamu bersolawat, saat kamu menyebut nama beliau, ingatlah bahwa kamu sedang memanggil cahaya asal dirimu sendiri, sedang menyapa sumber dari ruhmu sendiri, sedang menyalakan percikan yang selama ini tersembunyi di dalam hatimu. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi, menuju puncak misteri rahasia Nur Muhammad. Dalam alam semesta, hubungan makrokosmos dan mikrokosmos. Bagaimana semesta ini bergerak dengan satu poros cahaya, poros Muhammad. Perjalanan kita membawa kita melangkah lebih jauh, keluar dari diri, menuju hamparan alam semesta. Coba tutup mata sejenak. Bayangkan, langit yang luas tak berbatas, bintang-bintang yang berkelap-kelip, galaksi-galaksi yang berputar, planet-planet yang mengorbit, semua bergerak dalam harmoni. Lalu tanyakan kepada hatimu, siapa yang menjadi pusat dari semua gerakan ini? Apa poros yang menjadi alasan mengapa alam ini tidak runtuh dalam kekacauan? Para sufi, dengan penglihatan mata hati mereka, menjawab dengan satu kalimat, Nur Muhammad adalah poros semesta. Dalam filsafat tasawuf, ada sebuah konsep mendalam tentang hubungan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Makrokosmos adalah alam semesta ini, dengan seluruh isinya, dari planet, bintang, angin, air, api, hingga dimensi malaikat, jin, bahkan arwah para nabi. Sedangkan mikrokosmos adalah diri manusia itu sendiri, diri kecil yang menjadi cermin dari alam besar. Para sufi percaya bahwa apa yang terjadi di alam besar adalah pantulan dari apa yang terjadi di dalam diri kita. Dan sebaliknya, gerak hati manusia akan memberi getaran kepada alam semesta. Kenapa? Karena keduanya disatukan dengan satu benang cahaya, Nur Muhammad. Coba perhatikan, mengapa planet-planet bergerak melingkar? Mengapa elektron mengorbit inti atom? Mengapa galaksi berputar dalam spiral? Para arif berkata, itu semua adalah simbol bahwa seluruh alam sedang melakukan tawaf kosmik, mengelilingi pusat cahaya, dan pusat itu secara metafisik adalah hakikat Muhammad, Nur Muhammad. Ada sebuah hikmah dalam gerak semesta. Setiap atom, setiap partikel, setiap gelombang cahaya bergerak mengikuti irama cinta, irama kerinduan kepada sumber cahayanya. Dan itu adalah manifestasi dari syauk, rasa rindu,
yang Allah tanamkan dalam makhluknya, agar semua kembali kepada Dia melalui Nur Muhammad. Lalu, di mana posisi manusia dalam simfoni agung ini? Manusia adalah makhluk yang diberi kehormatan untuk menjadi mikrokosmos sempurna, al-insan al-kamil. Karena dalam diri manusia terkandung seluruh unsur alam, air, tanah, api, angin, juga ruh, akal, nafs, dan sir. Dan di tengah-tengah semua itu, ada satu cahaya kecil yang tak lain adalah pantulan dari Nur Muhammad itu sendiri. Setiap detak jantung kita, setiap tarikan nafas kita, setiap bisikan dalam hati adalah bagian dari tarian agung menuju sang sumber cahaya. Itulah sebabnya, mengapa para sufi mengajarkan kita untuk berjalan ke dalam, bukan hanya melihat keluar, karena rahasia makrokosmos ada dalam mikrokosmos, dan rahasia mikrokosmos tersambung dengan Nur Muhammad. Dalam setiap zikir, dalam setiap solawat, sesungguhnya kita sedang mengaktifkan getaran cahaya itu, membangunkan bagian diri kita yang selama ini tertidur di bawah lapisan dunia. Para sufi berkata, bila seseorang bisa menyaksikan tajalli Nur Muhammad dalam hatinya, maka setiap pandangannya, setiap langkahnya akan menjadi zikir, akan menjadi pujian, akan menjadi bagian dari harmoni semesta. Maka, saudaraku, jika hari ini hati kita masih gelisah, masih resah, masih mencari makna hidup, ingatlah bahwa jawabannya bukan di luar sana, tapi di dalam hatimu sendiri, dalam cahaya kecil yang telah Allah titipkan sejak azali, yang namanya Nur Muhammad. Di bagian berikutnya, kita akan menyelami bagaimana para sufi besar seperti Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, Al-Hallaj mengungkap rahasia perjalanan kembali menuju Nur Muhammad, tentang mi'raj ruhani, tentang fana dan baqo, tentang cinta kosmik yang tak berujung. Kita sudah berbicara tentang asal-usul Nur Muhammad, tentang pancaran cahayanya, tentang bagaimana alam semesta berputar mengelilingi pusat cahaya itu. Tapi kini, kita sampai pada pertanyaan paling penting. Bagaimana dengan kita? Bagaimana perjalanan ruhani kita menuju kembali kepada cahaya itu? Dalam dunia tasawuf, perjalanan menuju Nur Muhammad bukan perjalanan fisik, bukan perjalanan yang bisa ditempuh dengan kaki atau dengan kendaraan. Ini adalah perjalanan mi'raj rohani, sebuah pendakian jiwa menuju dimensi-dimensi batin yang tak terlihat oleh mata biasa, seperti Rasulullah SAW yang pernah melakukan Isra dan Mi'raj, naik melewati 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha dan menyaksikan cahaya ilahi. Begitu pula setiap hamba, setiap pencari, setiap salik punya perjalanan spiritualnya sendiri. Perjalanan itu dimulai dari tobat, dari kesadaran bahwa diri ini penuh dosa, penuh kegelapan, dan penuh keterasingan dari cahaya asal. Lalu melangkah menuju tazkiyatun nafs, pembersihan diri, meninggalkan maksiat lahir dan batin, membersihkan hati dari sifat buruk. Setelah itu, masuk ke maqam mujahadah, melawan hawa nafsu, melatih diri dengan zikir, solawat, puasa, dan riadoh rohani, hingga ketika Allah berkehendak, dan bila hati sudah cukup bersih, maka datanglah futuhat, pembukaan tabir. Cahaya itu mulai menyelinap, masuk perlahan, mengisi dada, menerangi ruh. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai fana fillah, luruhnya ego, luluhnya identitas diri, lenyapnya keakuan. Yang ada hanya Allah, hanya cinta, hanya cahaya. Bayangkan, seorang hamba
yang selama hidupnya selalu merasa jauh dari Allah, tiba-tiba dalam satu momen spiritual merasa larut, hilang, dan tenggelam dalam lautan cahaya yang tak bertepi. Itulah fana, ketika tidak ada lagi aku, yang ada hanya Dia. Tapi perjalanan tidak berhenti di sana. Karena setelah fana, ada baka billah, kehidupan kembali. Tapi kali ini, dengan kesadaran baru, bahwa dirinya hidup, bukan karena dirinya, tapi karena Allah. Segala geraknya, segala pikirannya, segala ucapannya, menjadi cermin kehendak ilahi. Dan, di saat itu, menurut para arif billah, hamba tersebut telah menjadi jiwa Muhammadiyah. Artinya, jiwa yang bercahaya, yang tugasnya hanya satu, menjadi rahmat bagi semesta. Itulah sebabnya, mengapa para wali, para aulia, para kekasih Allah, ketika bicara, kata-katanya menenangkan, ketika menatap, pandangannya menyejukkan, ketika berjalan, langkahnya membawa keberkahan. Karena di dalam dirinya sudah menyala pancaran Nur Muhammad, seperti Al-Hallaj yang berkata, Anal haq, akulah kebenaran. Ucapan yang membuatnya dihukum, tapi bagi para arif, itu adalah ungkapan dari seseorang yang telah larut dalam fana dan hidup dalam baka, atau seperti Jalaluddin Rumi, yang setiap bait puisinya menggetarkan jiwa, karena setiap katanya adalah terjemahan cinta dari cahaya Muhammad. Atau seperti Ibnu Arabi, yang menulis ribuan halaman tentang hakikat wujud, tentang cinta, tentang rahasia nur yang mengalir dalam tiap nafas makhluk. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah perjalanan itu hanya milik para wali, hanya untuk para sufi besar? Tidak. Perjalanan ini terbuka untuk siapa saja, untuk aku dan untukmu. Asalkan ada niat suci, ada usaha, ada rindu, ada tekad untuk kembali menuju cahaya asal, menuju Nur Muhammad. Dan ingatlah, setiap solawat yang kamu lantunkan, setiap tangisan di sepertiga malam, setiap getaran kecil dalam hatimu adalah undangan, adalah panggilan untuk memulai mi'raj ruhanimu sendiri. Di bagian terakhir nanti, kita akan membahas tentang rahasia solawat dan bagaimana solawat menjadi jalan paling cepat untuk menyambung diri kembali kepada Nur Muhammad. Perjalanan panjang ini mengantar kita ke sebuah pintu yang selama ini sering kita lewati, sering kita ucapkan, tapi mungkin tanpa kita benar-benar menyadari betapa dalam rahasianya. Pintu itu adalah solawat. Solawat bukan hanya sebuah bacaan, bukan sekadar rangkaian kata pujian. Ia adalah jembatan cahaya yang menghubungkan kita dengan hakikat Nur Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Tapi, apakah hanya itu? Apakah balasan 10 kali solawat dari Allah adalah sekadar pengganda pahala? Tidak. Bagi para sufi, setiap solawat adalah percikan, adalah sentuhan, adalah aliran dari Nur Muhammad yang mengalir langsung ke dalam hati si pengucapnya. Bayangkan, setiap kali bibirmu menyebut, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Pada saat itu juga, ada gelombang cahaya yang turun, mengisi ruang kosong dalam jiwa, menerangi ruang gelap dalam hati. Para sufi berkata, solawat adalah mi'raj bagi orang biasa. Ketika kita tak mampu menembus langit dengan ruhani, maka cukup dengan memperbanyak solawat, kita akan diangkat sedikit demi sedikit menuju cahaya itu. Karena solawat adalah bahasa cinta, adalah getaran rindu, adalah doa tanpa jarak,
Dan tahukah kamu ada rahasia besar mengapa Allah sendiri memerintahkan kita untuk bersolawat? Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yushalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Coba renungkan, ini satu-satunya perintah yang mana Allah menyebutkan bahwa Dia sendiri melakukannya. Artinya apa? Artinya, ketika kita bersolawat, kita sedang mengikuti gerak kosmis, gerak malaikat, bahkan gerak kehendak ilahi. Para sufi memiliki banyak jenis solawat. Ada solawat nariyah, yang dipercaya mampu membuka segala pintu kesulitan. Ada solawat fatih, yang disebut-sebut sebagai solawat paling tinggi makamnya dalam beberapa tarekat. Ada juga solawat munjiat, yang menjadi tameng keselamatan dalam banyak perjalanan ruhani. Tapi, lebih dari itu semua, hakikat dari semua solawat adalah menghubungkan ruh kita dengan Nur Muhammad, dan tak ada batas, tak ada hitungan maksimal. Semakin banyak, semakin deras, semakin kuat, aliran cahaya itu mengisi kita. Para sufi besar, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Al-Busiri, Jalaluddin Rumi, semua mereka menjadikan solawat sebagai nafas hidup. Diceritakan, seorang murid sufi pernah bertanya kepada gurunya, "Wahai Syekh, aku ingin bertemu Rasulullah dalam mimpiku. Bagaimana caranya?" Sang guru hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Perbanyaklah solawat, hiasilah harimu dengan solawat, basahilah lidahmu dengan solawat, sampai engkau tidur dalam keadaan rindu, dan insya Allah Rasulullah akan hadir dalam mimpimu." Dan beberapa hari kemudian, benar saja, murid itu bermimpi bertemu Rasulullah dengan wajah bercahaya, penuh senyum, penuh kasih. Jadi, mulai hari ini, jangan pernah meremehkan solawat, jangan menundanya, jangan malas mengucapkannya, karena setiap hurufnya adalah cahaya, setiap getarannya adalah energi, setiap lantunannya adalah magnet yang menarik ruh kita, mendekat, menyatu dengan sumber cahaya, Nur Muhammad. Mulailah dengan sederhana, dengan ikhlas, dengan penuh cinta. Sebutlah namanya, dengan lembut, dengan haru, dengan air mata. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan lihatlah bagaimana hidupmu akan berubah, bagaimana hatimu akan menjadi lebih tenang, lebih hangat, lebih bercahaya. Dan ingatlah, pada akhirnya kita semua akan kembali menuju satu cahaya, cahaya awal, cahaya abadi, Nur Muhammad. Jika apa yang baru saja kamu dengar menggetarkan hatimu, menyentuh relung jiwamu, atau mungkin menghidupkan kembali rasa rindu kepada Sang Nabi, kepada sumber cahaya kita semua, maka jangan lupa untuk klik tombol like, agar pesan ini bisa menjangkau lebih banyak hati di luar sana yang mungkin sedang mencari cahaya seperti kamu. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, bagikanlah, sebarkan, kirim ke sahabatmu, ke keluargamu, ke siapapun yang menurutmu membutuhkan pelukan cahaya ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena di sini kita akan terus membahas rahasia-rahasia terdalam dari spiritualitas Islam, tasawuf, cinta kepada Allah, dan tentu saja cinta kepada Rasulullah. Dan tulis di kolom komentar, "Aku rindu Rasulullah," agar kita semua bisa saling mendoakan dan saling menguatkan dalam perjalanan menuju cahaya. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan tema yang tak kalah menyentuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.